Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ervan Revansyah dengan NPM 130119158. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan eh, judul penelitian saya yaitu pola asuh orang tua dalam mendidik akhlakul karimah anak remaja pada keluarga pedagang di Kelurahan Cileum, Kota Bandung. Yang pertama, latar belakang masalah. Banyak faktor yang menjadi penyebab gagalnya pendidikan dalam keluarga, misalnya orang tua yang sangat sibuk dan bekerja keras siang dan malam dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan materi anak-anaknya. Waktu yang dihabiskan di luar rumah, jauh dari anak keluarga, tidak sempat mengawasi perkembangan anaknya. Bahkan sangat tidak tahu anaknya bergaul di lingkungan seperti apa yang mampu membuat anaknya jauh dari akhlak yang baik. Tujuan penelitian saya yang pertama, saya mengambil mengetahui bagaimana komunikasi orang tua dalam mendidik akhlak anak remaja di keluarga pedagang Ciroyom. Yang kedua, mengetahui bentuk kontrol yang orang tua lakukan dalam mendidik akhlak anak remaja di keluarga pedagang Ciroyom. Yang ketiga, mengetahui apa yang dilakukan orang tua dalam proses disiplin akhlak anak remaja di keluarga pedagang Pasar Ciroyom. Dan yang terakhir, mengetahui bentuk hukuman dan hadiah yang orang tua lakukan terhadap anak yang menunjukkan dan tidak menunjukkan akhlak yang baik. Untuk metode penelitian, di sini saya mengambil kualitatif. Moleong 2018 mendefinisikan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai materi ilmiah. Kenapa memilih kualitatif? Karena sebagaimana dengan judul penelitian yang saya ambil, yaitu mengenai bagaimana pola seorang tua pedagang dalam mendidik anak-anak remaja, saya ingin meneliti perilaku orang tua terhadap anak, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, sesuai pengertian metode kualitatif menurut Moleong, maka saya memutuskan untuk memilih metode kualitatif dalam penelitian ini. Untuk hasil penelitian yang pertama, komunikasi orang tua dengan anak berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap komunikasi dalam pola asuh anak remaja. Peneliti menyimpulkan bahwa sangat penting komunikasi dua arah dilakukan baik orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya agar anak menjadi dekat dan tidak menyimpan hal yang bersinggungan dengan norma. Untuk yang kedua, kontrol orang tua terhadap anak berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa orang tua di Pasar Cirebon ketika mengontrol anaknya dengan memberikan kesibukan kepada anaknya seperti berbagai dengan remaja masjid maupun karang taruna agar anak dapat belajar pengalaman dan sikap dari lingkungan yang positif. Untuk yang ketiga, disiplin oleh orang tua terhadap anaknya berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa orang tua di Ciroyom dalam mendisiplinkan anaknya dengan cara meminta anak untuk belajar, membatasi jam main, dan keluar rumah. Penelitian menunjukkan bahwa disiplin orang tua yang terlalu keras dapat membuat anak menjadi memberontak. Disiplin terlalu longgar juga tidak baik, bisa membuat remaja kurang bertanggung jawab dan perilaku seenaknya sendiri. Dan disiplin yang paling efektif yaitu disiplin yang bersifat mendidik dengan penuh kasih sayang. Orang tua harus konsisten menerapkan aturan, memberikan penjelasan logis, serta menjadi teladan yang baik. Keteladanan dan hubungan yang sangat dengan orang tua menjadi faktor penting agar remaja dapat menerima dengan baik. Dan pemberian hukuman dan hadiah berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa orang tua pedagang di Pasar Cilom juga ketat terhadap anak-anaknya. Meski di tengah kesibukan berdagang, orang tua dapat memastikan bahwa anak-anaknya melakukan akhlak baik dengan cara pemberian hukuman, yaitu untuk tidak memberikan uang jajan dan hadiah, seperti menolong orang sekitar bisa menerima hadiah berikut yang diberikan. Kesimpulan, dalam komunikasi, orang tua berdagang berdasarkan sebenarnya membangun komunikasi dua arah dengan anak-anaknya, di mana mereka melakukan curhat atau mendengarkan keluh kesah anak-anaknya remaja terkait masalah sekolah atau lingkungan keagamannya. Dan yang kedua, kontrol orang tua mengontrol anak-anaknya remaja mulai dari penerapan hal yang baik seperti membantu orang tua mencuci piring, adik berpakaian yang sopan, dan yang ketiga, memberikan disiplin orang tua mendisiplin anaknya menggunakan aturan ketat seperti harus menjalankan ibadah dengan baik, bersikap jujur. Dan yang terakhir, memberikan hukuman dia dengan cara memotong uang jajan atau memberikan teguran jika tidak berlaku kalimat. Ya, terima kasih atas
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.